Siapakah orang yang bangkrut itu? Jawabnya kita akan ulas sebentar, mungkin sesingkat-singkatnya. Kalau bisa cuma menggunakan waktu 15 menit saja atau kurang dari itu. Sebelum saya lebih lanjut menyampaikan uraian ini, kalau boleh saya mengangkat satu ilustrasi. Sebulan kira-kira sebelum memasuki bulan suci Ramadan tahun ini, seorang pebisnis yang berskala nasional bahkan internasional diwawancarai di jaringan televisi TV One, dan rupa-rupanya beliau ini tidak asing lagi, beliau Abu Rizal Bakri. Oleh pewawancara ditanya, kiat apa yang dilakukan oleh bapak ini sehingga kerajaan bisnisnya bisa bertahan sampai 80 tahun. Tinggal 20 tahun jadi 1 abad. Kiatnya satu, orang yang kita percayakan untuk mengelola bisnis ini harus orang yang mengerti IT, mengerti perkembangan abad digital, kemudian punya karisma, terutama punya imtak, iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan satu masalah yang paling kami takutkan kalau kita terlabeli dengan bangkrut. Kalau orang sudah bangkrut, mungkin sudah susah kita bangkit lagi. Sama halnya di dalam agama Islam ini. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bersindagurau dengan sahabat-sahabatnya. Di tengah perbincangannya itu, beliau melontarkan satu kata-kata tentang kata bangkrut itu. Beliau menyampaikan dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Atadaruna mal muflis?" Qalu al-muflisu fina man la dirhum wala mata'. Faqala innal muflisu min ummati ya'ti yaumil qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti pada syatama hadza wa kadzafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dam hadza wa daraba hadza fa yu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla ayuqadha ma alaihi ukhidha min khatayahum faturihat alaihi summa turha finnar. Artinya, beliau menyampaikan kepada sahabatnya, apakah kamu tahu tentang orang-orang yang bangkrut? Jawab sahabatnya, orang yang bangkrut ya Rasulullah, yang tidak punya uang, yang tidak punya dinar, yang tidak punya harta. Beliau Rasulullah langsung memotong pembicaraannya dan langsung memberi penjelasan sejelas-jelasnya tentang orang yang bangkrut itu. Orang yang bangkrut itu, kata Rasulullah, dijawabnya itu pertanyaannya, adalah umatku yang datang pada hari kiamat nanti membawa pahala salatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya. Tetapi setelah mereka menghadap pada Allah, datang orang yang menagihnya, wahai Allah, saya ini waktu hidup di dunia pernah dicaci maki, naujaka lewat media sosial, sembara sisa napodaka, sekarang saya mau dibayar.
Kata Allah, ambil pahala solatnya. Datang lagi orang selanjutnya, ya Allah, hak saya ini pernah diambil. Waktu saya bertetangga di Pindrang itu, pagarnya digeser sampai 1 meter. Sekarang saya nuntut keadilan, ya Allah. Apa kata Allah? Ambil pahala zakatnya. Masih ada orang yang nagih terus menerus, yang pada akhirnya habis pahalanya dipakai untuk membayar pada orang yang dianiaya waktu hidup di dunia ini. Bukan itu saja, masih ada orang lagi yang datang padahal pahala sudah habis. Apalagi yang dikatakan orang yang datang ini, saya pun pernah dianiaya ya Rasul, bahkan saya dipukul, disakiti, bahkan saya ini dibunuh. Apa yang terjadi? Pahala sudah habis, masih ada orang yang nuntut. Kata Tuhan, ya malaikat, ambil dosanya orang ini, timpakan kepada orang yang menganiaya ini, kemudian lemparkan masuk ke dalam neraka. Itu bahayanya. Jadi kita harus hati-hati dalam hidup ini. Jangan sampai kita dilabeli orang yang bangkrut di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan hikmah puasa, insya Allah sebentar ini akan kita bangun makan sahur. Apalagi saya dengar tadi protokolnya menyampaikan itikaf, artinya merenungi diri, bermuhasabah, memperhitungkan diri sebelum kita diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di dalam itikaf itu hati senantiasa cuma terorientasikan pada Allah, berzikir, mengaji, dan menghayati dosa apa yang pernah kita lakukan. Bertaubatlah kalau ada sangkut paut dengan sesama manusia, berkunjunglah kepadanya, meminta maaf langsung. Mudah-mudahan mereka bisa memaafkan kita. Kalau kita bangkrut di dunia ini, masih ada kemungkinan untuk bangkit lagi, karena kita bisa minta bantuan pada institusi keuangan yang ada, mungkin lewat bank syariat, minta tolong sama famili atau sahabat karib kita. Kemungkinan kita masih bisa bangkit. Tetapi hari kemudian nanti tidak ada istilahnya bangkit lagi, kecuali kalau Rasulullah Muhammad SAW memberi kita syafaat. Siapa yang diberi syafaat oleh Rasulullah Muhammad SAW? Ialah orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang paling banyak berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang sungguh saya muliakan, uraian kita pada subuh ini merupakan kelanjutan daripada ceramah kita tadi malam. Kalau bisa saya berandai-andai lagi, kita ini sebenarnya suatu komoditi yang akan diekspor ke luar negeri. Tentunya negara yang kita tuju itu punya persyaratan khusus baru komoditi kita bisa diterima. Maksudnya apa? Kita ini manusia bersiap-siaplah diekspor ke alam kubur. Di alam kubur itu ada persyaratan sehingga kita bisa enjoy nikmat di dalamnya sampai menunggu hari kebangkitan. Sertifikasi yang dibutuhkan mulai dari alam barzakh sampai hari kebangkitan kelak tak lain dan tak bukan adalah inti daripada puasa kita, takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menghalangi kita supaya jangan semena-mena di dalam hidup ini melakukan satu aksi supaya aksi kita itu senantiasa membuahkan keuntungan. Jangan sampai kita sembarang melakukan action yang bisa menyebabkan kita bangkrut, bahkan mungkin bangkrut di dunia ini dan akan pasti juga bangkrut di hari kemudian.
sehingga oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada kiat-kiat yang diajarkan kepada umatnya agar supaya semua tingkah laku kita terpola dengan benar, baik dan indah. Beliau mengajarkan satu doa, Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min ilmin la yanfa wa min du'ain la yusma. Ada 4 persoalan yang diharapkan oleh Nabi supaya kita menghindar dari perilaku itu. Yang pertama, ya Allah, aku bermohon dari hati yang tiada khusyuk. Jadi inti daripada solat kita itu, baik solat wajib maupun solat sunnah, isinya adalah kehusyuan semata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk menggapai kehusyuan ini butuh ilmu khusus yang dimulai dari mengkonsumsi makanan yang halal dan sehat. Manakala kita tidak mampu mensortir makanan yang halal itu, makanan yang sehat itu sangat-sangat berpengaruh terhadap perilaku kita. Sehingga ada beberapa ulama yang saya pernah dekat pada beliau-beliau itu, saya perhatikan betul di dalam dia memilih makanan. Yang pertama dia tanyakan dari mana sumbernya makanan ini. Termasuk Andi Guru Ki Haji Ahmad Tahir Imam Lapio, itu guru daripada ayah kandung saya. Setiap mau makan dipertanyakan, tukang masaknya ditanya, kego malah ajun dok nawadi hukuman nasu. Tanya juru masak ini, jawab juru masak ini, dia sampaikan bahwa kayu yang saya ambil puang di atas gunung sana, apa kamu sudah minta pada yang punya kebun? Tidak puang, karena yang punya kebun kebetulan merantau ke Kalimantan. Maka pada saat itu dia tidak jadi mengkonsumsi makan nasi itu, karena katanya masak dengan tidak halal, karena kayunya tidak diminta kepada yang empunya. Tolong dipakai untuk mengukur diri ini. Bagaimana kira-kira makanan yang selama ini kita konsumsi, apakah bisa mengikuti pola-pola yang seperti beliau ini? Insya Allah, kalau sudah bisa kita mensortir makanan yang halal dan menu yang sehat, insya Allah berakibat pada tindakan-tindakan yang senantiasa mengarah kepada syariat yang telah digariskan oleh Muhammad Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wa min nafsin la tashba. Ya Allah, aku berlindung daripada nafsu yang tidak mau kenyang. Dengan syukuruna pura sisin nalamana gagai namun tanianuna. Nah, ini bahaya. Bisa ini mencebloskan kepada kebangkrutan. Dia jampangi. Memang kelihatannya alim, solatnya semuanya di masjid, tapi perilakunya itu tidak pernah memproteksi dirinya. Ini adalah hak saya, ini bukan hak saya. Yang jelas dia mau memiliki sebanyak mungkin dalam hidupnya, karena dia menganggap bahwa dunia ini masa depan, dunia ini adalah persaingan, padahal mereka keliru 1000%. Masa depan yang sejati nanti setelah kita meninggalkan dunia ini, kalau kita punya label takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu, wa min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung daripada ilmu yang tak berguna. Apa kriteria ilmu yang berguna? Ilmu yang digunakan bisa menyelamatkan kita, baik diri yang punya ilmu itu maupun orang lain. Mampu menyelamatkan keadaan karena ilmu yang kita miliki. Yang demikian dapat sanjungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Orang-orang yang punya iman kemudian punya ilmu pengetahuan akan ditinggikan derajatnya beberapa derajat. Yang banyak kita lihat di Indonesia ini, orang pintar terlalu banyak, tetapi yang ingin mengamalkan yang namanya iman kepada Allah sangat minim. Kalau boleh dikatakan itu terabaikan, sehingga apa jadinya? Semuanya serba samraut. Kita tidak bisa lagi bagaimana memperbaiki ini, mana ujung pangkal persoalan ini, karena berangkat dari konsep orang sekuler, orang yang tidak mempercayai adanya hari kebangkitan. Kemudian bahaya yang paling bahayanya lagi, wa min du'a'i la yusma'. Memang mereka berdoa, tapi tidak pernah dikabulkan doanya. Ternyata tadi dari mana, kenapa terjadi semua ini? Karena mengkonsumsi makanan yang tak halal. Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau kita memang betul-betul mempersiapkan diri di hari perhitungan kelak nanti, jangan sampai kita tertimpa kebangkrutan. Tolong saya himbau diri saya, tentunya bapak-bapak juga, amalkanlah perilaku doa ini. InsyaAllah akan kita dijemput di dalam menghadapi sakaratul maut. Allah yang langsung menjemput kita. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang. Kenapa tenang? Karena dasarnya dari itu tadi. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada Tuhanmu dalam keadaan diridhai, dan masuklah kepada golongan yang diridhai, dan masuklah kepada ke surga Jannatul Na'im, Jannatul Firdaus. Kenapa? Awalnya dari pengamalan daripada doa tadi. Sehingga tidak jarang kita jumpai seseorang yang menghadapi sakaratul maut, mereka kelihatannya ketawa dan sangat gembira menghadapi, dan dia pergi dalam keadaan senyum simpul karena dia melihat syuting CCTV-nya, semuanya berdasarkan syariat, semuanya berdasarkan Al-Quran dan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, orang yang diprediksikan akan bangkrut di hari kebangkitan menghadapi sakaratul maut teramat sulit, bagaikan benang yang ditarik dalam duri serba kusut. Diajarkan, ditalkinkan, bacalah la ilaha illallah, mereka tidak mampu ucapkan. Kenapa? Karena perilaku waktu hidup di dunia tidak pernah mau mempedulikan yang namanya ilmu agama. Kelirunya kita sekarang, kalau menganggap bahwa jurusan saya ini bukan jurusan agama, jangan perdalam agama, itu keliru total 1000%. Karena yang dibawa ke alam barzakh sampai di hari kebangkitan nanti adalah kebenaran beragama kita. Ilmu pengetahuan yang salah akan menimpa kita dalam hal kebangkrutan. Pasti kita temui yang, dan janji Allah pasti benar adanya. Terakhir saya akan berkisah bagaimana orang yang tertuntun itu dengan pemahaman agama yang benar. Di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, beliau itu putra Nabi Daud, juga seorang nabi. Dan Nabi Sulaiman alaihissalam ini, dialah yang mengendalikan pintunya Masjidil Aqsa. Dia yang memegang kuncinya, kunci pintunya. Pada suatu kali subuh hari, dia mengunci itu pintu supaya jamaah bisa cepat masuk. Tapi apa yang terjadi? Setelah dia kunci, ternyata kunci pintu ini tidak terbuka. Diulangi sampai 3 kali, tidak bisa terbuka. Dipanggil ulamanya jin, karena Nabi Sulaiman itu perintah jin, dan bangsa jin itu ada juga ulamanya. Ada guru saya di Makassar dulu itu namanya Ki Haji Abdul Qadir Khalid MA. Beliau ini utusan DDI pertama yang diutus ke Mesir. Beliau bercerita pada saya di Mesir itu membawa dulu
sebelum Sanusi Baco itu generasi kedua, dia generasi pertama. Saya sama-sama dengan orang jin, makhluk jin, belajar di Al-Azhar Kairo Mesir. Dipanggil, suruh buka, ternyata pintunya belum terbuka. Dia lama, dia betul-betul arahkan perhatiannya untuk membuka, tapi tidak bisa. Tahu-tahu ada orang tua dari belakang bertongkat, dorok-dorok, disodorkan kunci itu. Tolong, mungkin nenek ini bisa membuka pintu Masjid Aqsa. Satu kali dia kunci, langsung terbuka. Setelah selesai sholat, Nabi Sulaiman bertanya, pada ini seorang nabi, ini orang tua biasa. Jadi orang pintar itu jangan segan-segan bertanya aja tam kada macakan ya roh. Matande baca aku ni aro agak tero. Jangan. Wad di sini karena kipo jiriale. Nabi bertanya kepada orang tua renta. Apa diamalkan wahai orang tua, wahai nenekku ini sehingga pintu ini bisa terbuka? Apa jawab sang orang tua ini? Dia katakan, 3 yang kamu harus pegang, 4 yang kamu harus pegang anandaku. Anandaku ini seorang nabi. Ilmu ini saya dapatkan dari orang tuamu, Nabi Daud. Apa dia sampaikan? Pertama, dengan cahayamu ya Allah, aku mendapat petunjuk. Berarti cahaya itu pertinggi ilmu, terutama ilmu agama dan penunjangnya. Yang kedua, dengan rahmatmu aku tercukupkan. Simata syukruki hadapi bentuk atu tungangi rilino iye. Insyaallah la in syakartum la azidannakum. Kalau kita mampu bersyukur, insyaallah senantiasa kita ditambahkan nikmat itu. Kemudian yang ketiga, apa itu yang ketiga? Dia katakan, aku masuki siang dan malam pada saat sekarang ini bersamamu. Jadi zikir itu jangan pernah putus. Bahkan seorang wali Allah itu termasuk guru TK Abdul Rahman Budali, saya perhatikan kalau tidur, dengkuran tidurnya saja itu berlafal Allah, bunyinya Allah, Allah, Allah. Ya putu iya tanyai diwasan putu matindro semua nabi bekeloe. Beliau ini lantunan napasnya berbunyi Allah, Allah, Allah. Kemudian yang keempat, minta ampunlah sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan jalan ini ananda akan selalu mendapatkan pertolongan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma wafil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka samiyyun qaribun mujibud da'wati ya kal hajat innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.